Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami lewat video ini tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama kita perlu ketahui yaitu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Apa saja alat pencernaan makanan? Alat pencernaan makanan meliputi yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Mulut, oris. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ akses ori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan menggunakan gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau petialin pada air liur. Enzim ini akan mengubah amilum menjadi glukosa. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan sebagian jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Kerongkongan terdiri dari otot lurik dan otot polos. Lambung atau ventriculus. Pada organ ini, proses pencernaan berlangsung selama 2-6 jam. Lambung akan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Adapun pencernaan kimia pada lambung dibantu oleh beberapa enzim dan protein seperti enzim hidroklorik akid atau HCl berfungsi membunuh kuman, mengaktifkan enzim pepsin atau pepsin merupakan bentuk aktif dari pepsinogen, merangsang gerak katup pada pilorus lambung atau bagian ujung lambung yang menuju usus 12 jari. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu atau kasein dengan bantuan ion kalsium. Faktor intrinsik atau berupa protein berfungsi untuk menyerap vitamin B12. Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan peristaltik yang memungkinkan makanan tercampur dengan getah lambung atau HCl, pepsin, renin, mukosa, faktor intrinsik, dan gastrin, sehingga membentuk bubur yang disebut kime atau kim. Usus halus intestinum. Usus halus terdiri 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Enzim yang berperan pada usus halus yaitu yang pertama sukrase, mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua maltase, mencerna maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga laktase, mencerna laktosa menjadi glukosa. Yang keempat erepsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Pentingnya peranan hati dan pankreas dalam sistem pencernaan. Hati dan kantung empedu berperan untuk mensekresikan empedu yang ditampung di dalam kantung empedu. Pankreas dan duodenum berperan untuk menghasilkan enzim-enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilopsin memecah amilum menjadi disakarida, disakarase memecah disakarida menjadi monosakarida, tripsinigen memecah protein dan pepton menjadi asam amino. Usus besar atau kolon, tempat pembusukan sisa pencernaan dengan bantuan bakteri E. coli dan tempat penyerapan air. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Kolon asenden,
berfungsi menyerap zat gizi dan air yang belum terserap oleh usus halus serta memadatkan feses. Kedua, kolon transversum berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan zat gizi, air, dan memadatkan feses. Ketiga, kolon descendens berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum masuk ke rektum. Regnum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding regnum karena penumpukan material di dalam regnum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Demikianlah penjelasan dari materi kami mengenai anatomi sistem pencernaan pada manusia. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.